Pria ini mendapatkan seorang anak yang sedang berjualan di depan mobilnya, tetapi dia tidur pulas. Pria ini tidak tega melihat anak itu dan langsung membungkus semua dagangannya dan memasukkan ke mobil. Lalu pria ini mengambil dan menyelipkan uang 1 juta di bawah kardusnya. Tapi pria ini tidak langsung pergi dan tetap menunggu anak itu sampai terbangun. Beberapa saat kemudian dan akhirnya anak itu terbangun dan dia pun kaget karena semua dagangannya sudah tidak ada. Dia melihat sekeliling dan masih mencari-cari. Itu membuat dirinya sedih yang dia kira dagangannya sudah dicuri. Dia hendak bangun mau pulang, ternyata setelah mengangkat kardusnya mendapatkan uang yang diselipkan pria tadi. Dari kejauhan si pria pun tersenyum. Si anak awalnya tidak percaya, tapi dia bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Dan si anak bergegas untuk pulang dan menyimpan uangnya di kardus. Dan si pria pun senang dan dia pun pergi. Like, subscribe untuk kebaikan pria ini. Seorang pedagang ini masih berjualan walaupun sedang hujan. Dia sampai menggigil. Padahal di sana sepi, tidak ada orang lewat. Tapi dia masih semangat berjualan padahal sudah basah kuyup. Si pria kasihan melihat dia yang sudah masuk angin. Si pria ini bertanya, "Berapa harga rebung ini?" Si wanita menjawab harganya hanya 10 yuan. Si pria ingin membeli semuanya dan memberikan uang 1000 yuan. Tapi si wanita menolak dengan niat memberikan lebih untuk membeli pakaian baru. Dengan sedikit paksaan akhirnya si wanita mau. Hujan semakin deras dan sudah larut malam. Pria ini tidak tega, lalu menawarkan pulang bersama. Diiyakan oleh si wanita dan meminta membungkuskan semua rebung ini. Lalu mereka pulang bersama. Sesampai di rumah pria ini meminta untuk mengeringkan rambutnya dan mandi, lalu diberikan juga baju ibunya. Lagi-lagi si wanita menolaknya. Dengan sedikit paksaan lagi, si wanita akhirnya mau menurutinya. Selesai mandi, si pria menyuruh si wanita untuk tidur di kamarnya, dan si pria akan tidur di rumah temannya dan akan kembali besok pagi untuk mengantarkan pulang. Like, subscribe kebaikan pria. Menantu ini menyiksa ibu mertua dan didengar oleh suaminya dari luar. Suami menelepon istri dan bertanya bagaimana kondisi ibu sekarang. Dia menjawab, kondisi ibu saat ini baik-baik saja dan sedang minum obat. Telepon dimatikan dan menantu melakukan aksinya lagi. Suami langsung menerobos masuk dan membuat istri kaget. Dia tidak sedang merawat mertua, tetapi menyiksanya dan memaksa untuk minum alkohol. Suami sudah muak dan menampar istri. Ternyata selama ini istri ingin meracuni mertua dan ingin menceraikan suami juga agar bisa menguasai harta suami. Suami sangat kecewa. Suami ingin ibunya beristirahat saja di rumah dan meminta istrinya untuk menjaganya. Tapi istri begitu jahat pada mertua. Suami menceraikan istri dan mengurus perceraian besok pagi. Istri berkata, setelah semua yang ia lakukan, suami memilih ibu dibanding dia. Lalu suami menamparnya lagi dan suami mengusir istri dan anak meminta maaf dan memeluk ibunya. Like, subscribe jika setuju keputusan anak. Pria ini mengantar makanan ke kantor istrinya, tapi istri berkencan dengan manajer. Dia berbohong mengaku lembur kepada suaminya. Semua gaji sudah diberikan kepadanya dan mengkuliahkan sampai lulus. Tapi istri malah selingkuh. Bos datang dan menguping pembicaraan mereka. Si istri mengatakan ingin pergi ke Bali. Kamu tidak mampu membelikan tiket pesawat, tapi dia bisa. Lalu si istri mengusir suaminya karena sudah mempermalukan dia. Lalu bos menghentikan pria itu. Si manajer pun kaget dengan kedatangan bos. Lalu bos memberi wejangan kepada mereka berdua. Dan si wanita belum tahu pria ini seorang bos. Dia masih ngeyel dan masih membenarkan perlakuannya. Lalu si wanita minta pembelaan kepada manajer, tapi dia takut. Dia jelaskan bahwa pria itu adalah bos perusahaan. Lalu si manajer minta maaf ke bos, tapi dibantah. Si bos kecewa dengan manajernya karena menggunakan waktu luangnya untuk selingkuh. Si wanita pun malu lalu pergi. Si bos memberikan motivasi kepada pria ini dan si bos memberikan kartu namanya untuk datang bekerja bersamanya. Lalu si bos membentak dan memecat manajer ini. Like, subscribe jika setuju dengan bos ini. Ibu ini ingin menjual batu giok, tetapi pedagang ini menolaknya. Dia berkeliling, tapi tak ada yang mau membeli. Kemudian dia bertemu pedagang wanita yang bersedia melihatnya. Wanita itu berkata kualitasnya bagus, lalu bertanya, dari mana asal batu ini? Si ibu menjawab, dari suaminya saat bekerja di tambang, bahwa sebenarnya dia ingin membuatkannya gelang, tetapi saat ini dia sakit dan butuh biaya berobat. Dia memohon agar dibeli $800. Namun gadis itu berkata kualitasnya bagus, dan dia akan membeli $8.000. Si ibu terkejut. Dia tak ingin gadis itu rugi, tetapi dia berkata sudah lama menjual giok dan tahu batu ini bagus. Dia menyuruh si ibu duduk lalu memberinya $8.000. Dia juga meminta alamat si ibu, berkata akan ke sana jika dia punya bahan baru. Seminggu kemudian dia ke rumah si ibu, membawakannya bingkisan, berkata bahwa batunya telah diproses menjadi 10 gelang giok yang sangat indah. Dia memberikan 1 gelang untuknya. Ibu itu menolak, tetapi gadis itu memaksa dan ibu itu sangat terharu. Dia tak menyangka akan memiliki gelang giok mahal di usia tua.
Dua anak ini bersekongkol membawa secara paksa ibunya ke dapur kotor, padahal kaki ibu sedang sakit. Barangnya dilempar dan ibu didorong oleh mereka. Ibu pun menangis kesakitan dan dilempar panci. Aku membesarkan kalian dengan jerih payahku selama ini, tapi kalian setega itu samaku. Jika kakakmu tahu ini, dia pasti akan marah sama kalian, ucap ibu. Mereka tetap membentak ibunya yang sudah duduk kesakitan. Lalu mereka pergi meninggalkan ibu. Ibu berusaha untuk tetap berdiri dan berjalan pincang membereskan tempat berbaring dan buat keperluan masak. Mendadak si kakak pertama pulang mau menjenguk ibunya. Dengan muka panik, kakak langsung menanyakan ibu di mana. Dengan muka ragu, si adik menunjuk di dapur kotor. Dengan muka kesal, kakak langsung menghampiri. Lalu dia melihat ibunya di sana dengan kondisi sedang menangis. Kakak bersimpuh memeluk dan dia meminta maaf sama ibu dan mereka menangis. Lalu kakak dan menantu mengajak ibu masuk ke rumah. Mereka terdiam kaku dimarah sama kakaknya. Tanpa basa-basi, kakak mengusir mereka dan mereka pergi. Like, subscribe jika setuju keputusan. Seorang pemilik kedai ini salah menyajikan hidangan. Dia minta maaf dan akan diganti. Tapi wanita ini ingin mencoba dan makanannya enak dan meminta si pemilik ini untuk membiarkannya saja. Lalu si pemilik mempersilahkan dan mereka pun lanjut makan. Setelah mereka selesai makan, si pria minta bill. Si pemilik mengatakan totalnya 200.000. Lalu si pria mengambil uang dari tasnya. Tapi tiba-tiba si wanita ini menghalangi si pria yang ingin membayar. Si wanita ingin melihat bill itu dan mengatakan semua makanan ini harusnya tidak lebih dari 100.000. Hidangan yang tadi dicoba di awal itu tidak dipesan olehnya, tapi pemilik ini memasukkannya ke bill mereka. Si pemilik mengira wanita itu mau membelinya karena dia sudah mencobanya. Setelah berdebat, si pria ini mengatakan ingin membelinya, tapi si wanita masih saja tidak mau membayar makanan itu. Lalu si wanita meletakkan uang 100.000 lalu dan langsung pergi. Tapi lihatlah yang dilakukan pria itu, menaruhkan uang di bawah piring makanannya dan membuat pemilik ini tersenyum. Like, subscribe jika setuju dengan pria baik ini. Seorang menantu ini sedang lapar dan ingin makan ayam asap, dan anaknya juga menginginkan ayam asap, tapi yang satu ekor. Si ibu tanpa basa-basi menuruti permintaan mereka. Setelah selesai, si menantu langsung memakan masakan ibu mertuanya. Lalu si suami tidak diberi sama istrinya karena terlalu enak. Setelah itu mereka minum teh bersama dan si menantu menginginkan tas baru. Dia mau membeli tas untuk keluar bersama teman-temannya. "Tas apa yang kamu inginkan?" tanya mertua. Dan mertua langsung mengajak membeli online. Ibu mertua memperlihatkan tas, tapi si menantu tidak suka. Tapi si menantu masih ragu karena takut terlalu boros. Si mertua sangat sabar dengan menantunya yang sangat manja ini. Si mertua sudah ingin membelikannya, tapi lama-lama si menantu bikin kesal juga, dan si suami juga ikut kesal. Pada akhirnya tidak jadi beli karena si menantu tidak jelas dia mau apa. Komen siapa yang mau punya mertua seperti ini? Seorang pria tanpa sadar tasnya jatuh, lalu diambilkan oleh anak ini. Si anak memberikan tas itu kepada si pria. Tiba-tiba si anak memegang perutnya karena lapar. Si pria mengikutinya, lalu dia lari ke tempat sampah, mengambil sisa makanan. Saat dia mau makan, si pria tadi menghentikannya dan menyuruh si anak untuk membuang sampah itu. Ternyata dia sudah tidak makan 3 hari. Dia mencari sesuatu yang bisa dimakan. Kebetulan pria ini membawa makanan siang yang awalnya untuk dia. Dia berterima kasih kepada pria ini dan langsung pergi. Tapi pria ini masih penasaran dan mengikutinya. Si anak ini menghampiri ibunya. Si pria menyusul. Lalu si pria menjelaskan kebaikan anaknya yang membantu mengembalikan tasnya yang terjatuh. Pria bertanya masalah kaki ibunya. Kakinya patah karena jatuh di gunung. Si ibu menjelaskan kakinya belum dibawa ke dokter, hanya diperban saja karena tidak mempunyai biaya. Lalu si pria memberikan uang 10.000 yuan, tanda terima kasih karena sudah menolongnya. Tapi awalnya si ibu menolak. Dengan sedikit paksaan dia akhirnya mau. Like, subscribe jika setuju kebaikan pria ini. Anak ini ada janji bermain bulu tangkis dengan temannya. Si anak minta uang sama ibunya, lalu diberi 100.000. Si anak berterima kasih dan dia pergi. Lalu adiknya nengok dan ingin ikut kakaknya. Dan si kakak mengajak si adik pergi. Lalu si ayah ditelepon bosnya untuk bekerja. Dan si ayah pamit, lalu si istri ingin ikut membantu. Mereka pun bersiap-siap dan pergi. Di perjalanan adik melihat ibu ayahnya bekerja mengangkat bahan bangunan. Lalu mereka berpikir, berapa lama bekerja untuk dapat uang ini? Lalu mereka pun bengong karena mereka tidak tega. Lalu si kakak berinisiatif mengajak adiknya ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Sesampainya di rumah si kakak menyiapkan segala bahan-bahan. Makanan pun selesai dan orang tua pun datang. Ayah bertanya, "Kenapa kalian sudah di rumah? Aku tidak tega melihat kalian bekerja, tapi aku seenaknya minta dan bermain pakai uangmu," ujar si anak. Orang tua terharu mendengar hal itu. Lalu anak mengembalikan sisa uang tadi. Lalu mereka berjanji akan menjadi tulang punggung mereka nanti saat tua. Like, subscribe kedewasaan anak-anak.